Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali ya. Hari ini di pertemuan ketiga di RGS 14 dan 15. Hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Dewi dan bertepatan pada hari ini pula kita ada konfirmasi untuk PPG ya, untuk konfirmasi dan mudah-mudahan hasilnya bisa sesuai dengan harapan-harapan kita. Amin. Amin. Sebelum kita melakukan pembahasan soal-soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya berhasil ya Bu ya. Amin. Melihat dari ininya Bu Dewi, di situ ada, mudah-mudahan tidak ada seleksi lagi gitu, langsung ke ini. Tapi kita belum pasti juga ya. Nanti mohon kepada Ibu Bapak untuk terus memantau SIM PKB-nya. Ya, silakan Bu Dewi. Iya Bu. Ini saya coba share screen untuk ini loh Bu, layar konfirmasi ya. Kok gitu ya? Kalau di ini di mana? Di wilayah timur itu nggak kesulitan ya untuk akses SIM PKB. Gimana Bapak Ibu? Aman. Aman ya. Kemudian kalau di kabupatennya itu apa ada panduan gitu Bapak Ibu? Ada nggak? Ada. Ini ya, seperti ini ya layar SIM PKB-nya saat konfirmasi ya. Iya Bu. Kecil Bu, kelihatan. Iya betul. Iya Bu. Iya betul Bu. Iya betul. Nah lalu klik konfirmasi ya. Ya. Iya. Terima kasih. Nah setelah klik konfirmasi lalu apa nanti? Muncul pengajuan berkas Bu sama Pengajuan berkas dan terus sama lanjut itu kelihatannya. Ya. Tadi nggak dilihat ya berkas itu ya. Enggak. Kalau di Jember ada perubahan itu. Surat integritas. Fakta integritas saja Bu Fakta sepertinya. integritas. Ya. Ya. Jadi kan beda ya untuk fakta integritas yang baru yang kategori B gitu ya. Kategori A mungkin ada ini harus diupload semua kalau untuk fakta integritas. Kalau ijazah dan yang lain-lain yang kategori A sudah kan dulu ya waktu tahun kemarin itu. Jadi kategori A tinggal menunggu saja Bu Dewi. Iya Bu. Atau Tadi ini kalau bisa ini Bu apa namanya ada menu ini upload berkas untuk fakta itu Bu yang penting Ya. gitu kan. nggak ada Bu Dewi. Tadi saya kan udah konfirmasi. Nggak ada. Cuman ada tulisan Anda silakan menunggu informasi berikutnya. Oh gitu. Ya mungkin udah include yang tahun lalu mungkin Bu. Fakta integritasnya itu nggak perlu dirubah mungkin kalau seperti itu pilihannya. Berarti tinggal tunggu aja dan Ibu harus sering buka nih gitu SIM PKB-nya. Cuman tadi saya lihat untuk ijazah saya sudah linear. Sudah linear itu aja sih. Nggak ada Iya. lagi salah Bu Dewi. Mungkin nanti itu dijadwalkan untuk pretestnya gitu Bu. Nanti selanjutnya kalau sudah yang lain upload berkas yang kategori B, nanti yang kategori A juga dibarengkan untuk apa namanya pretestnya gitu, jadwalnya maksud saya. Ya, karena belum pasti juga kan, maksudnya untuk pretest atau tidak. Di sana memang tertulis di sana telah lulus tes akademik.
setelah lulus tes akademik, namun kita kan belum pasti ya Bu Dewi ya, masih menunggu konfirmasi dari sana apakah pretest lagi atau langsung mengikuti pendidikan seperti itu. Iya, semoga aja nggak usah tes lagi untuk kategori A ya. Jadi ini persiapan untuk UP. Amin. 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 Harusnya nggak usah tes, wis langsung otomatis. Iya. Kategori A nggak usah tes. Betul tuh Bu. Usia. Baik, Bapak Ibu, kita belajar tentang ini, menghitung jarak, kecepatan, dan waktu ya. Nggak diperbesar Bu Dewi. Ya, diperbesar ya. Untuk mengaksesnya Bapak Ibu, itu bisa di LMS ya, dipelajari. Ya, kita hitung bersama itu ya. Itu ada latihan-latihan soal matematika di situ. Kemudian ada rangkumannya juga. LMS rencananya nanti saya buka, Mbak. Iya, kadang kita sibuk ya Bu di sekolah, apalagi musim ini ya, apa lepas pisah itu ya. Koreksian menunggu. Koreksian menunggu. Baik, kita coba hitung bersama Bapak Ibu. Cara menyelesaikan soal yang ada jarak, waktu, dan kecepatan. Termasuk mapel apa? Termasuk ini. Joko pergi ke rumah paman. Jarak rumah Joko dan rumah paman adalah 120 km. Jarak tersebut ditempuh Joko dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 40 km per jam. Bila Joko berangkat dari rumah pukul 8, nah ini berangkatnya pukul 8 ya, maka ia sampai di rumah paman pukul berapa? Nah, kita akan menghitung, tapi sebelum kita mencari tahu apa sih jawabannya itu pukul berapa sih, kita harus mengetahui dulu yang diketahui dulu. Sebentar Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Baik Bapak Ibu, ini yang diketahui apa dulu nih? Jarak S sama dengan 120 km. Kemudian T4 Sama dengan 40 km per jam. Bu Dewi pakai Jokowi, Bu Dewi. pakai Jokowi. Kalau jarak berarti J ya. Kemudian kecepatan K. Oke. Ya. Kemudian waktu berangkatan. Waktu keberangkatan jam berapa? Jam 8 ya. Kita tidak bisa menyimpulkan dengan waktu atau T atau W karena ini waktu keberangkatan. Kalau T itu selisih waktunya Bapak Ibu, durasinya gitu yang bisa kita simbolkan dengan T atau W. Kemudian yang ditanyakan sekarang waktu tiba. Waktu tiba di rumah paman berapa? Nah, sama seperti jarak dan kecepatan yang lain, kita harus cari tahu apanya nih. Kalau udah ada JK, berarti yang belum diketahui adalah W-nya. W-nya sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, ini ya. W-nya sama dengan jaraknya terus
20 120 per 40. sama dengan 3. Nah, satuannya apa Bapak Ibu? Jam. Kilometer. Nah, karena ini satuan di sini jam ya. Ada kilometer terus kilometer per jam. Kalau sudah sama satuannya berarti satuan untuk waktu adalah jam. Nah, setelah itu kita tinggal menambahkan saja dengan waktu keberangkatan. Jadi waktu tiba sama dengan waktu berangkat Ditambah. durasi waktu. Jadi waktu tiba waktu berangkatnya jam 8 ditambah 3 jam 11 jam 11. B. Bapak Ibu, kalau di soal seperti ini kita tidak boleh tidak bisa Ya, Bu. Ya kita itu nggak perpukasinya berapa gitu ya. Kecuali kalau nanti ditanya misal ini si Joko di Jawa Tengah, nah si Joko di Jawa Tengah, kemudian nanti ditambah pertanyaannya pukul berapa saat waktu yang sama tapi di Papua misalnya. Pembagian waktu. Nah, kalau ini tidak ada seperti itu. Jadi kita nggak terpengaruh WIB, WIP, WITA gitu. Ada. Dia nyampe aja pukul 11. Ini tinggal menambahkan ya kalau seperti ini. Jadi waktu itu tadi bukan durasinya, tapi waktu keberangkatannya yang diketahui. Waktunya dari mana? Dari rumus JKW tadi. JKW. Oke ya. Ada yang bingung dengan rumus JKW, Bapak Ibu? Enggak, Bu. Udah ya. Udah, Bu. JKW sama saja. Kalau Jokowi Indonesia ya. Ibu Rianis deh. Apriani. Bu, sinyalnya kok jelek ya? Kenapa ya? Suaranya. Saya kurang jelas ya. Iya, Halo? Mana? Putus-putus, Bu. Iya. Kok putus-putus ya? Suaranya nggak kedengaran, Bu. Putus-putus. Bentar, Bu. Udah. Tes. Jelas, Ibu? Jelas, Bu. Oke. Sebuah bus berangkat dari Kediri pukul 9.40 menuju Surabaya. Jarak antara Kediri dan Surabaya 130 km. Jika bus tiba di kota Surabaya pukul 11.20, kecepatan rata-rata bus adalah, nah kita harus mencari kecepatannya.
Yuk, kita ketahui dulu apanya Bapak Ibu. Waktu keberangkatannya, Bu. Waktu berangkat ya. Waktu berangkat 9.40. 9.40. 40 sampai Lalu kalau 3. jarak berarti J. S. J sama dengan 130. Sini ya. Waktu tiba berapa? 11 Bu. 11.20. 20. Ibu, suara Ibu nggak kedengaran, Bu. Putus-putus. Jaringan, Bu. Ini hanya berdirinya harus satu tempat saja ini. Mau pindah begini tidak bisa. Bu Dewi terlempar ya. Tapi terlempar. Kenapa Bu Dewi? Iya, Bu, ini. Oke. Nyambung lagi ya suara saya ya. Iya, Bu. Oke. Ini berapa berarti Bapak Ibu? Berapa jam nih? 9.40. 11.20 dikurangi 9.40. 90 menit 3/2 jam. Cara menguranginya gimana nih? Kalau jam seperti ini. Ini ya. Coba kita kurangi. 1 jam 40. Nah, kita tulis di sini 09.40. 30 menit. 1 jam setengah. Nah. Cara mengurangi jam nih. Nah, ya. Ya. Coba kita 0,4. Kemudian 12 kurang 4. 8. nggak bisa ya, harus pinjam 1 jam ya. 8, Bu. 40. 8. Jadinya nanti 1 jam 20 1 jam menit 80 kurangi menit. 40. 80 kurangi 40, Bu. 40 menit. Ya, benar 40. Lalu ini tinggal 10 kurangi 9. 1 jam 40 menit. 1 jam Jadi, 10 menit. iya, benar. Benar gini, Bu. Gimana? Coba Bu, gimana cara menghitungnya, Bu? Caranya, Bu. Nah, Bu, izin bertanya Bu dulu Bu. Yang ini tadi pengurangan dari 11.20 dikurangi 9.40. Hasilnya kan tadi harusnya 8. 80 menit. 40 kok 40 Bu? Pinjam 1 Dari mana? jam Oh iya. dari 11. Oh iya. 1 jam sama dengan 60 menit. Iya. Ditambah 20, jadi 80 menit. Dikurangi 40. 40. Hasilnya 40. Ya. Baik. udah ya, Bu. Ya. 1 jam. Suaranya kok robot, Bu. Ya.
Ini kenapa? Coba dicoba lagi Bu Dewi. Ya udah. Udah. Gimana? Gini Bu, gimana Bu Susi? Tampilan saya. Sudah baik, Bu. Bagus. Baik. Oke. Ini ya. Jadi 20 menit Bapak Ibu itu tidak bisa dikurangi 40 menit ya. Kalau di perhitungan murid kita meminjam ya istilahnya ya. Meminjamnya itu ke 11 ini Bapak Ibu. Jadi minjem 1 jam. 1 jam itu kita jadikan menit berapa menit? 60 menit. Berarti di sini kalau sudah ada 20, dia ada ditambah 60 Bu. Jadi 80 ya kan? Iya. 60 jadi 80 baru 80 bisa dikurangi 40. Sinyal gang. Nah, 80 kurangi 40 hasilnya 40 ya. Iya. Benar? Iya, Bu. Halo? Ya. Ya, oke. Jadi yang tadi 11 berkurang jadi 10. 10. 10 dikurangi 9. Jadi 1 kan. Nah, ya berarti dia 1 jam 40 menit. Ya. Ya, Bu. 1 jam 40 menit. Jaraknya Jaraknya 130 kilometer. 1 jam 40 menit. Jarak 1 jam 40 menit. 130 kilometer. Jadikan berapa jam semua Bapak Ibu? Kalau 1 jam 1 40 menit. jam itu 60 menit. belum. 1 jam 40 menit kita jadikan totalnya berapa jam? 1/2/3. Jadikan menit semua. Jadi berapa? 1 jam 2/3. 100 menit. Ya, 100 menit. 1 jam 40 menit sama dengan 100 menit. 100 menit. 100. Kayaknya jaringan lagi nih. Aduh. parah. Kayaknya jaringan lagi nih. Iya. 1/2/3 jam. Aduh. Keluar. Ya, kelar. Lagi. Keluar masuk. Off mana Bu Dewi? Off kamera aja, off kamera. 5/3 jam udah. Nah, sekarang karena W-nya sudah ketemu, yang jadinya V atau kecepatan rata-rata. Atau kalau kecepatan berarti K ya. Kecepatan sama dengan K sama dengan apa rumusnya kalau JKW? Jarak Bagi waktu. Jarak bagi J waktu. per W. Iya, betul. Jadi kecepatannya sama dengan 130 dibagi 5/3. Atau 130 kita balik ya. Kali 3/5. Berapa Bapak Ibu? 130 kali 3. 390/5. 8. 390 dibagi 5. Berapa? 78, Bu. 78 km per jam kalau satuan kecepatan ya. Karena satuannya udah jam semua, nggak ada yang menit. Karena sudah saya rubah jadi jam ya, 5/3 jam.
Oke, jadi kecepatan rata-rata bisnya adalah 78 kilometer per jam. 78 km per jam. Ya, seperti itu. Nah, ini Bu, kalau misalnya kita disuruh mencari seperti ini kan kecepatan yang harus kita cari. Sama ya, kita dari tadi pakainya VST atau JKW semua, karena rumusnya memang itu JKW VST itu. Hanya saja cara menentukan yang diketahuinya gitu ya. Waktu tiba dan waktu berangkatnya itu dijadikan sebuah patokan untuk mencari durasi waktu. Durasi waktunya itu yang kita nanti masukkan ke rumus gitu ya. Jangan lupa untuk menyamakan satuannya dulu agar nanti lebih mudah mengoperasikannya dalam operasi bilangan. Gitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nomor 3. Ini nanti ada ya Bu ya, di rekamannya ada ya Bu? Iya Ibu, ada Ibu. Saya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan. Ya, silakan Ibu baca. Saya nggak bisa melihat peserta ini. Saya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan. Ya, kecepatannya 60 km per jam. Ya. Apabila ayah berangkat dari rumah pukul 6.30 dan sampai di tempat kerja pukul 7.20. Jarak dari rumah ke tempat kerja adalah titik-titik kilometer. Ya, sama dengan tadi ya. Caranya ya, apa dulu nih yang diketahui nih? Kecepatannya sama dengan 60 km per jam. Ya. Lalu waktu berangkat ya. Pukul 7.20. 6.30. Lalu waktu tiba 7.20. Ya, waktu tiba 07.20. Nah, berarti W-nya kita bisa hitung berapa berarti? 7.20 dikurangi 6.30. Iya, 7.20 dikurangi 6.30. Berapa? 50 menit. 50 menit ya, Bu. 50 menit. 1 jam 10 menit. 50 menit. 50 menit. 10 menit. 7.20 kurang 6.20. Berapa Bapak Ibu? 50 menit. 50 menit, betul. Yang ditanyakan jarak, berarti J. J-nya rumusnya? Kecepatan kali waktu. Kecepatan kali waktu. J sama dengan kecepatannya 60 kali 50 menit. Jangan, satuannya masih menit. Oh iya. 50 per 60. 5 per 6. 5 per 6 jam. Jangan lupa Bapak Ibu satuannya ya. 5 per 6 jam. Oke, kalau sudah seperti ini. 6 kali 5 per 6 jam. 50 bagi 6, 10. Iya, tinggal coret aja ya. Ya. 50 kilometer. Nah, itu ya. A. Nah, baik. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Jarak kota A ke kota B 180 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 10, mobil tersebut berangkat dari kota A pukul titik-titik. Iya, jadi ditanya waktu keberangkatan. Ya, kita balik sekarang. Waktu keberangkatan yang ditanya. Nah, kita tulis yang diketahui dulu. Sebentar saya ke bawahkan ini. Oke, yang diketahui apanya dulu nih?
Kecepatannya 75 km per jam. Lalu jaraknya Jarak 180. 180 km. 180. Terus waktu tiba, bukan W nih ya. Waktu tiba tidak bisa kita simboliskan dengan W karena bukan durasi Bapak Ibu. Waktu tibanya masih 10.00. Yang ditanya waktu berangkat. Nah, waktu berangkat berarti nanti dikurangi ya, dikurangi waktu tiba. Nah, kita cari waktunya dulu. Durasi waktu dari rumus JKW. Berarti W sama dengan J Bagi kecepatan. dibagi Jarak dibagi kecepatan. ya, jarak dibagi kecepatan, betul. W sama dengan 180 dibagi 75. Berapa? Ya, itu ya. 2,4 jam. 2,4 jam. 2,4 jam ini kita jadikan ada menitnya karena mau dipindahkan dengan waktu tiba. Berarti 2,4 kali 60. Berapa? 100? 8 kali 6, 50. 144 menit. Ya, 144 menit. Kalau 144 menit itu berarti dibagi 60. 2 jam 6 24 menit. 2 jam 24 menit. Nah, 2 jam 24 menit. Betul. Baru setelah itu kita tambahkan dengan waktu tiba dikurang. Waktu tiba. Jadi waktu tiba dikurangkan, dikurangi ya. Kurangi 10 menit. Iya, jadi jam 10 tadi dikurangi 2 jam 24 menit. Berarti jam 10, 9 dan 8. Dengan 10 kurang. Kita hitung bersusun coba. 24 menit. 2, 24. Nah. 008. Jam berapa berarti? Dari belakang Bapak Ibu ya. Iya. Kalau mengurangi dari belakang. 1 jam dikurangi 24 dulu karena 00. Jadi ambilnya 60 menit ya kan? 60 dikurangi 24 berapa? 36. 36. Berarti dia tinggal 9 jam. 7, 6. Berarti dia nyampenya atau waktu keberangkatannya Berangkatnya jam 7:36 menit. 6 menit. Ya. Pada jam 7.36 dia berangkatnya berarti ya. Ini dibolak-balik Bapak Ibu. Kita mencari waktu berangkat, kita mencari waktu tiba gitu ya. Tapi poinnya sama. Mencari JKW dulu ya kan. Durasinya nanti baru diketahui. Oke, jadi berangkatnya berarti 7.36. Oke. Nomor 5 nih. Jarak kota P dan kota Q ada 240 km. Sebuah bis berangkat dari kota P pukul 14. Ini waktu berangkat ya. Di perjalanan bis tersebut beristirahat katanya 30 menit. Nah, ini udah mulai lebih kompleks Bapak Ibu. Ada istirahatnya. Kalau tadi lanjut ya perjalanannya ya. Nah, kalau ini kemudian kecepatan rata-rata bisnya 60 km per jam. Maka bis tersebut akan tiba. Nah, sama seperti tadi ditanya waktu tiba. Pukul berapa bis tersebut tiba katanya. Sebuah bus berangkat. Ya.
Dari Kuta. Berangkat. Diketahui jarak. Ya, diketahui jarak dulu. Jarak Y sama dengan 240 kilo. 240. Lalu waktu berangkat ya, bukan durasi ya. Berangkat jam 11.00. Istirahat 30 menit. 30 menit. Kemudian kecepatan 60 per jam. km per jam. Yang ditanya bus tersebut tiba. Tiba di Kota Ki pukul berapa? Iya, waktu tiba ya. Waktu tiba. Nah. Oke, ada JK sama yang kurang apanya nih? Ada JK, Waktu. W sama dengan Tiba. J bagi jarak bagi kecepatan. Jarak bagi kecepatan. W sama dengan 240 dibagi 60. Dibagi 60. Satuannya sama? Sama. Oke, berarti 4 jam. Nah, berarti waktu tiba berarti 14.00 ditambah 4 jam. Istirahat 4 tambah 30. Tambah 30 menit dulu. Ditambah 4 jam. Berarti totalnya 18.30 menit. Iya benar, 18.30 karena masih ditambah waktu istirahat katanya. Nah, seperti itu. D. Ya, D, Bu. Faris mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam. Ya. Dia berangkat dari rumah pukul 5. Ya. Ia ingin pergi ke rumah neneknya. Kecepatan. Ini kecepatannya. K-nya berapa? 80. Kilometer per jam. Ya, lalu waktu berangkat. Waktu berangkat dari rumah jam 5. Dari rumah. Kemudian jaraknya. Jarak 30. Jarak itu apa, Bapak Ibu? Jarak J. 22 km. Jarak waktu kali kecepatan. 32. Lalu sama nih yang ditanya ya, akan sampai. Berarti waktu tiba ya. Tiba ya. W. Nah, waktu tiba. Oke. Kita cari W-nya dulu. W sama dengan Jarak bagi kecepatan. Ya, oke. W sama dengan 32 dibagi kecepatan. 80. Sama dengan 0,4. 32 bagi 80. 0,4. Sama-sama dibagi, Bapak Ibu. Oh, disederhanakan ya, Bu? Ya, disederhanakan. 16 berarti 2/5. 2/5 jam. 2/5 jam itu dikalikan 60 menit. Berapa? Dari mana 2/5? 15 menit. Dapat dari mana 2/5? Sama-sama disederhanakan. Disederhanakan, saya bagi, sama-sama bagi 16. 32 bagi 16 dapat 2. 80 bagi 16 dapat 5. Ini memfaktorkan ya, FPB-nya dari 32 dan 80. Kalau memperkecil bilangan ya. Penyebut dan pembilangnya disederhanakan. 2/5 jam. Kenapa saya kalikan 60 menit? Agar dia bisa untuk mempermudah penjumlahan dalam menitnya.
2/5 jam kali 60 menit. Berapa nih? 24. 24 menit. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita tambahkan waktu tibanya sama dengan waktu berangkatnya. Jam 5 tambah 24 menit. 24 menit. Berarti 24 menit. 05.24 ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjumlahkan keliru, 0525 juga ada ya. 0528. Ini hanya beda selisih menitnya saja, detiknya. Ya kan, angka terkecilnya ya. 0524. Oke. Seperti itu. Nomor 7. Jarak kota C ke kota D. Jarak kota C ke kota D. Kemudian ada sebuah bus berangkat dari kota C ke kota D dengan kecepatan 60 km per jam. Jika bus tidak berhenti untuk istirahat, artinya dia lanjut ya, maka waktu yang diperlukan, nah durasinya, untuk sampai ke kota D adalah berapa jam? Nah ini tunggal ya pertanyaannya ya. Ya. Berapa Bapak Ibu? 4. Kita ketahui J-nya dulu. 240. Lalu K 60. K 60. Yang ditanya W sama dengan J per K. Kecepatan 60. W sama dengan 240. 40 dibagi per K. 60. 60. Sama dengan 4 jam. 4 jam. 4 jam. Ya. 4 jam yang C. 4 jam. Mudah-mudahan soalnya seperti nomor 7 semua. Amin. Ya, amin Bapak Ibu. Apapun soalnya yang penting lulus gitu ya. Amin. Ya Allah. Kalau yang golongan ini B pasti pretest ya Bapak Ibu ya. Iya, Ibu. Baik, ini. Oke, ini sini. Kereta api Siemens Velaro mampu melesat dengan kecepatan maksimum 350 km per jam. Jika kereta api dioperasikan di Indonesia, maka kota Jakarta dan Banyuwangi yang berjarak 1.120 km dapat ditempuh dalam waktu. Nah, kita jangan terpengaruh mampu melesat gitu ya, karena dia cepat, nanti pas waktunya lebih cepat gitu ya. Ya tergantung ininya aja Bapak Ibu ya, kecepatan dan juga jaraknya sama rumusnya. Kita cari W-nya. Yang diketahui adalah kecepatannya dulu. Berapa nih? 350 km per jam. 350 km per jam. Lalu J-nya 1.120 km. Yang ditanya W-nya. J per K. W-nya sama dengan 1.120 dibagi 350. 3,2 sih. 3,2. 1.120 dibagi 350. 3,2 jam jadikan menit Bapak Ibu. Kali 60. Iya. 192 menit. Iya, pakai kalkulator aja. 192 menit berarti 3 jam 12 menit. 12 menit. Iya.
Kalau pilihannya ada seperti ini, kita harus sampai pada opsinya yang diminta. Tapi jika opsinya hanya sampai dia berapa menit, itu sampai ini aja, sampai 192 menit. Ya, tapi karena di sini di opsi nggak ada 192 menit, maka kita jadikan dia 3 jam 12 menit. Sesuai opsi yang tertera di soal ya. Pak kaki, Pak. Oke, nomor 9. Kecepatan. Yang ke-40. Ya, Kecepatan kecepatannya 40. Kemudian ini apanya Bapak Ibu? Selama. Waktu. Kemudian ia istirahat. Ini ada tambahan istirahat. Tambahan waktu. Ia melanjutkan perjalanan kembali dengan kecepatan yang sama selama 1 jam lagi. Berarti ini waktu yang kedua ya. Berapa jarak total yang ditempuh oleh Adi? Nah, ternyata waktunya ada 2 kali Bapak Ibu. 2 kali waktu ya yang ditempuh ya. Artinya ada, kita harus mencari V1, V2. Kecepatan yang pertama V1 ya 40 km per jam. Lalu bukan V ya, apa tadi ya? K ya, kecepatan ya. Waktu 1. Waktu pertama berapa? 5 jam. 5 jam. Kemudian ada istirahat 30 menit. Lalu dia melanjutkan lagi dengan kecepatan yang sama. Berarti K2. K2 itu sama dengan K1, yaitu 40 km per jam. Ya, W2 berapa jam? 1 jam. 1 jam. Nah, kalau sudah yang ditanya adalah jarak total, J-nya. J total sama dengan berapa? Nah, kita cari satu-satu. Jarak total sama dengan J, rumusnya J apa? K kali W. K kali W. J sama dengan K kali W. Nah, kalau jarak total di sini K kali W, 40 kali. Sebentar, V1 kalikan K kali W1. Sama-sama W1 dulu ya. Kan ada W1. Yang satu kumpulkan dengan yang satu. Ditambah karena total maka ditambah K2 kali W2. Nah, kita masukkan. Kalau tunggal nggak apa-apa, langsung aja K kali W ya, karena ini ada 2 kecepatan dan ada 2 waktu, maka satu-satu Bapak Ibu dikelompokkannya. 40 kali 1,5 ditambah 40 kali 1,5. 40 kali 1. Nah, lalu 40 kali 1. Ya, di kalkulator aja Bapak Ibu ya. 60. 60 tambah 40. 60 ditambah 40 sama dengan 100. 100 kilometer. Berarti totalnya 100 kilometer. Ada 100. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, jika diketahui jarak, kecepatan dan waktunya itu berbeda. Jadi ada 2, setelah istirahat dan juga sebelum istirahat. Berarti dia kecepatan yang sama, dia lebih cepat mana setelah istirahat atau sebelum istirahat? Kecepatannya. Waktunya itu kan lebih sedikit yang setelah istirahat ya, hanya 1 jam ya nyampenya. Dengan kecepatan yang sama. Nah, berarti digabungkan nantinya. Kecepatan 1 dikalikan waktu 1 ditambah kecepatan 2 ditambah
waktu kedua. Oke. Seekor semut bergerak ke barat Sejauh 8 meter. 8 meter. 8 meter. Ini Kemudian jaraknya ke selatan. sejauh 6 meter. Berapa jarak dan perpindahan semut? Nah, jarak dan perpindahan katanya. Halo? Tes. Sejauh Halo? Sejauh 6 meter. Iya. Berat dan perpindahan semut. Iya. Jarak dan perpindahan. Sejauh. Kalau apa bedanya Bapak Ibu? Jarak dan perpindahan apa bedanya? Bedanya. Apa bedanya kalau jarak dan perpindahan nih? Sejauh 8 meter. Yang ditanya jarak dan perpindahan, Bu. Ke selatan sejauh 6 meter. Nah, kalau jarak itu? Kalau jarak itu besaran yang jarak itu memiliki nilai. Maksudnya kalau perpindahan itu tidak memperhatikan, kalau jarak tidak memperhatikan arah, sedangkan perpindahan itu memperhatikan arahnya. Ya. Kalau jarak J sama dengan kita langsung jumlahkan total saja dari posisi awal ke posisi akhir. Posisi awal ditambah posisi akhir. Berarti jarak totalnya berapa Bapak Ibu? 8. Ya. Lalu ditambah lagi 6. Berapa semua? 14. Nah, berarti jaraknya 14 meter. Lalu kalau perpindahan, dia harus memperhatikan arah. Perpindahan. Perhatikan arah. Nah, ini seperti menghitung pada segitiga. Kita tulis ya sebentar. Nah, arah ke selatan berarti kita harus menggambar arahnya ke selatan. Nah, seperti ini. Ke arah selatan dulu ya. Ke mana? Ke barat ya. Ke barat. Nah, ini. Nah. Lalu ini ke barat. Lalu ke selatan, Bapak Ibu. Nah, ini saya tulis di sini. Ini ke sini 8 meter. Lalu dia ke bawah. Ya, ke selatan maksudnya. Ini 6. Dia ke arah barat. Bentar, shape-nya saya ganti. Pitagoras ya, Bu? Iya, benar. Nah, setelah ini, setelah ke barat, dia menuju ke selatan. Ke bawah ya gambarnya ya. Nah, ini harus lurus Bapak Ibu ya. Gimana sih? Nah, berarti perpindahan itu adalah dari titik awal ke titik akhir. Dari titik awal ke titik akhir sekarang. Jadi ini perpindahannya. Nah, di sini dari titik awal ke titik akhirnya. Nah, yang dicari adalah sisi miring dalam gambar. Berarti dia pakai rumus apa? Pitagoras. Nah, rumusnya pakai Pitagoras.
Nah, seperti itu. Berarti nanti perpindahannya delapan kuadrat. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar dari. Iya, akar dari maksudnya. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat. Ya, nanti di akar ya Bapak Ibu ya. Ya. Bentar saya beri simbol kuadrat. Nah, lalu 64 tambah 36 sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100. Berarti perpindahannya akar 100 Bapak Ibu. 10. Jadi perpindahannya 10 ya. Itulah beda jarak dan perpindahan. Nah, ini di sini tadi jaraknya 14, perpindahannya 10. Berarti urutannya jarak dulu Bapak Ibu. Bukan perpindahan dulu ya. Di opsi ya. Iya. Berarti 14 dan 10. Dan 10. Kalau yang B 10 dan 14. Balik. Beda Bapak Ibu ya. Perpindahan Sesuaikan dan jarak. dengan yang diminta oleh soal. Jarak dulu baru perpindahan. Oke, ini 10 dan 14, sedangkan yang A adalah 14 dan 10. Ya. Bu, ini nanti caranya kan bisa di print ya, Bu? Iya, Ibu, bisa. Ini masih format Word. Di grup sudah tadi, Ibu, sudah saya bagi. Hanya penjelasannya seperti ini, kita belajar lagi. Kalau baca sendiri, mungkin Bapak Ibu bingung ya, dapat dari mana gitu ya. Iya, Bu. Iya, sudah saya share tadi, Ibu. Untuk soal kecepatan dan rata-rata cukup 10 saja, Bapak Ibu. Nah, setelah ini, mungkin ada yang ditanyakan deh. Ini SIM PKB-nya masih belum bisa diakses untuk yang akan konfirmasi. Masih banyak yang akses ya mungkin ya. Belum bisa dibuka nih. Gimana Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ada contoh soal yang jarak berpapasan dengan waktu. Oh iya, waktu papasan ya Bapak Ibu ya. Ya, sama jarak papasan, Bu. Iya, ini. Bentar. Nah, Bapak Ibu ini sudah bisa. Coba lihat ya. Kita lihat punya Ibu Farida. Seperti ini, Ibu. Ibu Farida? Iya. Seperti ini, Bu, tampilannya. Betul. Nah, Anda telah melakukan, jangan lupa Bapak Ibu dibaca lagi, seleksi administrasi, bukan seleksi akademik ya. Oh gitu. Jadi kalau seleksi administrasi itu yang upload Ibu, bukan yang tes. Artinya Bapak Ibu berpeluang masih akan tes lagi ya. Oh begitu Ibu maksudnya. Iya benar. Seleksi administrasi itu seleksi berkas Ibu, misalnya berkas Ibu itu sesuai atau tidak sih dengan yang diminta oleh SIM PKB. Misalnya jika Ibu upload diminta SK, lalu Ibu salah uploadnya SK ini SK GTT, sedangkan Ibu sekarang ASN P3K gitu kan. Nah itu nggak lulus, itu misalnya itu namanya seleksi administrasi ya kan. Seperti itu, kesesuaian berkas saja kalau administrasi. Bukan seleksi akademik ya. Akademik. Oh, gitu. Seperti ini tampilannya Ibu. Lalu ini punya Ibu Farida. Izin Ibu bertanya. Iya. Halo. Teman saya ada. Ya,
Di situ ada tampilannya lulus akademik gitu. Berarti dia sudah lulus akademik. Oh iya, itu yang tahun sebelumnya memang ada lulus akademik, tapi dia nggak dapat kuota Ibu karena kuotanya penuh, itu ada. Tapi kalau saya karena saya nggak baca di akhirnya itu seperti yang tadi Ibu tampilkan, berarti pretest ya. Iya, karena hanya seleksi administrasi yang Ibu sudah lulus gitu kan. Bukan seleksi akademis. Untuk teman Ibu mungkin sudah pernah mengikuti pretest dan juga lulus, hanya dia belum mendapat kuota untuk kuliah PPG maksud saya. Makanya dia ditunda kuliah. Ya, Bu. Bagi yang lulus misalnya nilainya KKM di atas 55 gitu pada saat pretest. Terus keterangannya apakah dia keterangan tidak lulus administrasi? Karena kan di 2022 itu nanti ada hasilnya itu. Apa tandanya dia tuh di lulus KKN tapi nggak lulus kota gitu, Bu? Nanti nggak dapat ini Bu, nggak dapat link di SIM PKB-nya untuk melanjutkan ke universitas mana gitu. Biasanya nggak ada linknya. Nggak ada linknya, tapi di situ di keterangannya lulus, tidak lulus atau lulus gitu, Bu? Ya lulus pretest Ibu nanti kalau memang sudah KKM. Oh gitu, iya ya. Makasih ya Bu. Anda dinyatakan lulus seleksi akademis gitu aja Bu. Nah nanti pemanggilannya lagi ada pengumuman lagi. Nanti Ibu lihat lagi di SIM PKB-nya. Kalau misalnya di SIM PKB-nya selamat Anda mendapat undangan ke universitas mana gitu, ada linknya nanti. Kalau misalnya nggak ada berarti Ibu belum terpanggil karena kuota misalnya sudah terpenuhi gitu Bu. Iya Bu, satu lagi Bu, yang di sini yang termasuk ke dalam kategori A, apakah di sana ada lagi mengupload data atau hanya mengkonfirmasi saja Bu? Ini kebetulan punya Ibu Farida, hanya konfirmasi ya Bu ya tadi ya. Jadi tidak ada lagi mengupload bahan atau apapun lagi gitu Bu? Biasanya ada tuh Bu, ngupload fakta integritas. Coba tengok di profil biodata diri. Ya coba ya kita lihat di biodata ya. Nah di sini itu kan masih ada tuh pendukungnya belum. Berkas pendukungnya, itu diisi dulu, diupload dulu. Ini kan ada SK pangkat terakhir, SK apa lagi nih? Ini sudah Ibu, sudah terisi yang lalu punya Ibu Farida. Tahun lalu kita kan udah ngisi. Kalau sudah berarti ini kan yang tahun 2022-2023 Ibu, yang apanya SK mengajarnya. Ya Bu, ini mungkin lengkapi berkas ini yang fakta integritas saja Bu, yang fakta integritas. Melihatnya di mana Bu Dewi? Ini diunduh berkas nih. Berkas ya. Diunduh berkas dulu, ya. Baru di print, di print, ya diisi di print. Oh iya. Berarti tinggal satu lagi ya Bu ya, tinggal fakta integritas saja. Terima kasih Bu. Tapi berarti izin Bu, izin. Berarti kita dengan fakta integritas saja ya Bu ya. Yang kategori A. Yang SKBM loh, yang SKBM di bawah itu masih kosong. Mana ya? Coba bisa dinaikin. Coba di scroll ke bawah Bu Dewi, SKBM 2022-2023. Nah, yang ini. Ini SK pembagian tugas mengajar guru, ini 2022-2023. Oh, itu kita masukkan ya berarti ya, Bu? Ya. Tapi dia ini bisa upload nih. Tapi ini uploadnya di mana nih? Uploadnya di mana? Yang SK pembagian tugas mengajar nih yang lagi mau dipindah ini. Kan masih kosong nih.
Iya, di scanner Kak, Bu, di scanner tuh. Iya, Scan. maksudnya Ya, nggak pakai bisa. Cara scanner uploadnya ya. gimana itu? Iya, nguploadnya yang nggak bisa. Harusnya kan Upload. kalau ini uploadnya ada tempat nguploadnya kan? Iya, Iya, nggak ada, nggak ada. nggak ada. Heeh. Nggak ada. Berarti aman-aman aja kali ya, Bu. Ini ya, tapi berkas pendukung ini belum centang hijau ya, Bapak Ibu ya. Iya, yang Iya, Ibu, kategori rata-rata memang kayak gitu keluar. rata-rata kayak gitu Tapi semua. ada keterangan berkas disetujui gitu. Dan kalaupun kita mau upload, di mana mau uploadnya gitu. Iya, enggak Nah, ada. di sini fakta integritas, kalaupun mau unggah lagi fakta integritas, ini sudah terisi, Bapak Ibu, ini. Ya. Hanya bisa lihat, kemudian ini unduh di sini, mungkin bisa dirubah ya. Misalnya kita ubah. Ini sini hanya lihat, kemudian, nah ini ada lampirkan lagi. Nah, ini nggak bisa diakses. Atau mungkin nanti pas ini lagi sepi ya Bapak Ibu, coba diklik aja lihat berkas di fakta integritas. Yang belum ada. Mungkin ada perbaruan di situ. Berkas. Unduh berkas. Kemudian Berkasnya. barui lagi fakta integritasnya ya kan, yang tahun 23 sekarang gitu. Ini yang polisi tempat lagi. Halo Bu, gimana kalau ada yang dia sekolahnya pindah gitu? Nah itu perlu diperbarui nggak data diri sekolahnya? Iya Bu, benar diperbarui. Tapi nggak bisa diklik gitu Bu, kayak mana itu? Terkunci dia. Iya Bu, belum Bu. Ini konfirmasinya 10 sampai tanggal berapa sih? Tanggal 12, 15. Tanggal 12. Tanggal 12 Bu. 15. Iya. Ngeliatnya di mana Bu? Ininya, tanggal. Ya berarti ini Bu, kita lihat aja nanti atau pas sepi aja dilihat-lihat lagi si PKB-nya, mungkin sudah ada menu yang sudah terbuka gitu Bu. Saat ini masih ini servernya ini ya penuh ya. Iya. Izin Bu, tanya. Izin tanya saya. Jadi ini yang harus di Saya nih. jadi yang harus diisi apa aja Ibu ya? Yang harus diupload ulang. Nggak ada Ibu, nggak ada yang terbuka, udah terisi semua. Tahun lalu kan udah ngelink ke sini Bu. Betul. Ibu di sini kan di Kaltara, Provinsi Kalimantan Utara, khususnya kami itu ada WhatsApp atau semua yang mau PPG tahun 2023 honor dan kategori A dan kategori B. Untuk verbal untuk kategori A itu kami terakhir tanggal 12, beda jam dengan kategori B. Itu aja di sini saya lihat dari info LPMP. Iya benar. Sampai tanggal 12 ya. Iya, tapi di situ untuk yang kategori A karena tidak ada penguploadan, jadi ditunggu sampai jam 12 malam. Jadi buat aja kayak SK tugas yang baru dengan fakta integritas katanya. Oh gitu. Nah itu. Ya sementara ini kalau yang sekarang belum bisa dibuka Bapak Ibu untuk ininya upload berkasnya. Ini kan harusnya dilihat berkas ini muncul ya kolom untuk upload lagi, bisa merubah SK terbaru gitu ya. Betul. Nggak bisa, saya sudah buka berkali-kali nggak bisa. Nggak bisa, belum. Masih ini perbaikan ya. Yang konfirmasi itu masih klik konfirmasi dulu Bapak Ibu, baru nanti server memperbaiki lagi di sistem. Nah, nanti kalau sudah Ibu perbarui lagi, ini nanti centangnya hijau 2 baru kirim ini ya. Iya, betul. Ibu, berarti intinya kita harus tunggu info terbaru, Bu ya? Iya, benar, Mbak. Benar. Benar, Ibu, benar. Di sini untuk LPMP Provinsi Kalimantan Utara penyampaiannya seperti itu. Jadi kita tunggu sebelum tanggal 12 katanya.
Ya, ini kan ada tanda seru pada berkas pendukung. Artinya Bapak Ibu harus melengkapi salah satu, entah itu fakta integritas atau apa yang harus diperbarui. Baru nanti kalau centang semua itu kita tinggal tunggu gitu kan. Iya betul Ibu, betul sekali. Tadi penyampaiannya kayak gitu Bu. Berarti dalam 2 hari ini harus sering-sering buka SIM PKB Bu ya? Iya. Katanya standby terus, walaupun besok hari Minggu harus stay. Cuma katanya kalau kan kami di situ bertanya, sekolah kan libur. Katanya enggak apa-apa, harus buka aja, siapa tahu ada pembaruan yang lain lagi, katanya gitu. Itulah, Mak. Malam. Ada kiriman dari Bu Artiwi, Bu Dewi. Kenapa, Bu? Verifikasi dan validasi 12 Juni sampai 1 Juli. Perbaikan berkas 12 Juni sampai 28 Juni. Nanti pengumuman hasilnya itu pengumumannya 5 Juli. Apakah pretest ataupun tidak pretest mungkin di situ ada di pengumuman di 5 Juli mungkin. Ya tunggu Bu, sampai 5 Juli berarti. Yang penting Bapak Ibu standby untuk upload berkas sampai 12 Juni ya. Iya, siap Bu. Siap. Misalnya nanti udah terbuka nih link uploadnya, Ibu tinggal memperbarui yang diminta tuh apa gitu. 12 Juni itu tanggal berapa ya? Hari apa ya? Ini hari Senin. Ini Mak, apa sih yang ini? Iya, hari Senin. Yang buruk. Iya, hari Senin. Itu aslinya. Lampu aja. Artinya harus sering-sering dipantau aja ya Bu Dewi ya, takut ketinggalan. Iya, tapi jaringannya susah juga ini masuk. Iya, iya benar. Iya Bu, nanti pas sepi-sepi, pas waktu yang malam, dini hari itu bisa. Siapkan saja itu apa namanya, nih di sini kan berkas pendukungnya masih belum centang hijau. Tadi kan yang di bawah itu kan yang 2022. Iya, disiapkan aja kalau misalkan harus di-upload lagi ya Bu Dewi ya, upload lagi gitu. Halo Bu, mohon maaf Bu, mau tanya. Ya. Di SIM PKB saya itu keterangannya katanya Anda telah melakukan seleksi administrasi. Berarti itu apa? Habis terus dibilangnya di situ silakan menunggu informasi berikutnya. Jadi harus ada yang diupload lagi itu Bu. Iya. Karena dia sudah bilang. Sudah lulus. Ya, memang lulus administrasi. Ini punya Ibu apa nih? Farida juga lulus administrasi yang kategori A. Hanya di sini setelah dicek berkas pendukungnya masih tanda centang, tanda seru, kan? Artinya kita harus tetap standby jika sewaktu-waktu sampai tanggal 12 ada berkas yang memang perlu kita perbarui gitu Bu, meskipun sudah lulus seleksi administrasi. Bu, kan mau libur nih. Takutnya nanti dapat infonya itu saat libur. Kalau saat libur kan kayak mana mau minta Hari Senin kan masih ada waktu Bu. Hari Senin Bu, hari Senin masih ada waktu kan. Jadi apa yang harus dipersiapkan itu Bu? Fakta integritas Ibu. Fakta integritas sama mengajar yang baru, SK mengajar, SKBM. SK tugas yang baru yang mengajar. Tanggal 12 sampai jam 12 ya Bu. Berarti ya jam 12, benar. Iya, makasih. Izin Ibu. Ya, kenapa Bu? Gini, kebetulan teman saya yang tahun lalu kan berarti dia harus upload dan ke Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Bu Susi. Siang hari ini. Terima kasih. Nanti kita lanjut di besok ada jadwal nggak ya? Saya belum lihat lagi jadwalnya. Yang nanti kegiatan hari ini dikirim ya Bu. Saya nggak bisa Zoom tadi.